Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nizam dari Teknik Elektro 17 dengan NIM 17090705017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum saya membahas, izinkan saya untuk membaca kode etik akademik, dan jangan lupa like and subscribe video ini. Ciao. Ya, saya akan membacakan kode etik akademik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Ya, atas nama Muhammad Faris Nizam, NIM 17090705017. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas soal yang pertama dari UTS ini, yaitu ada sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Saya memilih jawaban B. Karena apa? Sebuah kecerdasan buatan atau robot harus diberikan bekal pengetahuan agar dia tahu apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu memberikan kemampuan menalar. Kecerdasan buatan atau robot tersebut harus kita isi atau kita beri isian seperti data agar dia mampu mengerjakan sesuai dengan data yang kita berikan. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang salah terkait dengan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Di sini ada tabel kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Terdapat poin A, B, C, D, E. Di sini saya memilih yang C karena apa? Jadi soalnya kita lihat pernyataan yang salah. Nah, di sini yang salah menurut saya itu yang C. Karena apa? Kecerdasan buatan, pemikiran dapat digunakan secara luas. Ini salah menurut saya. Karena apa? Kecerdasan buatan itu pemikirannya sangatlah terbatas karena dia dibuat oleh manusia. Sedangkan untuk kecerdasan alami di sini dituliskan kemampuan berpikirnya terbatas. Ini menurut saya juga salah. Karena apa? Kecerdasan alami itu kemampuan berpikirnya sangatlah luas dan tidak terbatas. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Dan untuk poin A, B, D, E ini adalah jawaban yang benar dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah soal game, yaitu game dokter dan dan kanibal. Langsung terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai ke sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Nah, di sini adalah initial state awalnya dan tujuannya mereka adalah menyeberang ke sisi kiri, yaitu goal state. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini saya menggunakan tabel solusi, di mana daerah kiri ini adalah tujuannya dan daerah kanan ini awalnya. Di sini tabel ini tujuannya agar memberikan solusi pada game tersebut, dimana tujuannya agar 3 dokter dan 3 kanibal ini menyeberang dengan selamat dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya ke sisi ke seberangnya sebelah kiri. Bisa dilihat perbedaannya, dimana di daerah kiri awalnya 0,0, yaitu tidak ada dokter, tidak ada kanibal, dan hingga akhirnya pada tujuannya di sebelah kiri ini
terdapat 3 dokter dan 3 kanibal yang selamat dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang di sebelah kanan sebelum menyeberang terdapat 3 dokter dan 3 kanibal. Dan ini hasil akhirnya sebelum sesudah mereka menyeberang, di mana tidak ada dokter dan kanibal tersebut. Nah, ini adalah tabel untuk solusi dari game tersebut. Lanjut ke algoritma BFS, yaitu Breadth First Search. Seperti yang dijelaskan di tabel sisi kiri dan kanan, ini adalah tujuan dan ini adalah awalnya. Di sini kita menggunakan evaluasi A sampai Z. Ini ada A, B, C, D, E, F, G. Sampai E saja. Ya sampai G. Oh tidak, kita menggunakan evaluasi dari A sampai Z. Sampai Z. Ini ada A, B, C, D, E, F, E, F. Nah, di sini kita ada menggunakan berbagai macam jalur. Kita menggunakan jalur yang di tengah ini. Ini adalah jalurnya seperti ini sampai tujuannya, yaitu evaluasi Z. Ini adalah pohon algoritmanya seperti ini. Sini ada 2,0, 3,1, sini ada 1,1 dan 3,2. Ini adalah antara dokter dan kanibal tersebut. Mereka menyeberangnya agar tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Lanjut ke ini adalah algoritmanya BFS, evaluasi A sampai Z, itu tujuannya. Sini bisa kita lihat, lanjut mulai dari evaluasi B, C, D, E, F dan berhenti di A. Nah, lanjut yang evaluasi B mulai dari C, D, E, F, berhenti di AB. Nah, seperti ini. Lanjut sampai ke evaluasi Y dan menemukan evaluasi Z, yaitu tujuannya. Nah, ini adalah kode alurnya agar dapat menyelesaikan game tersebut. Ini adalah kode algoritmanya dari BFS. Lanjut ke algoritma DFS, Depth First Search. Sama seperti BFS, hanya saja DFS ini adalah istilahnya jalur simpelnya atau cara cepatnya, karena kita menggunakan dua cara. Kita menggunakan evaluasi A sampai R saja. Bisa dilihat ini adalah cara simpelnya antara dokter dan kanibal tersebut menyeberang ke sebelah kiri dengan selamat dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini hasil akhirnya sama, 3 dokter dan 3 kanibal di sebelah kiri, 0,0 atau 0 dokter dan 0 kanibal di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah pohon algoritma DFS. Lanjut ke algoritma DFS-nya. Nah, sama seperti BFS. Kalau di BFS kita mulainya dari B, C, D, E, F. Kalau di algoritma DFS kita mulai dari B, C, D dan berhenti tetap juga sama di A. Hanya saja BFS ini adalah cara simpelnya. Kita menggunakan evaluasi A sampai evaluasi R, itu tujuannya. Bisa dibandingkan dengan yang ini, BFS kita banyak evaluasinya, sedangkan yang algoritma DFS hanyalah sedikit. Seperti ini, semakin kecil ke bawahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal UTS kecerdasan buatan ini. Ya, mungkin itu saja video pembahasan UTS ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau penonton semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.
my baby, yeah, my baby.